Saya misalnya saya perintah anak saya, ternyata dia nggak mengerti juga apa yang saya katakan. Tidak perlu saya ulangi 4 kali, tapi saya contohkan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya Kapolri, Kabarreskrim, Dirtipidum misalnya diperintah misalnya oleh Presiden untuk membuka seterang-terangnya, ternyata Kapolri pun meminta supaya dibuka seterang-terangnya, ternyata Dirtipidum tidak mau membuka seterang-terangnya, yang ada justru melarang saya dan tim saya untuk ikut di dalam rekonstruksi, maka tindakan Kapolri yang paling tepat adalah nonaktifkan atau ganti Dirtipidum Polri. Artinya manis di bibir, lain di hati. Apa maksudnya kan? Ya, jadi kata-kata pimpinan ini, karena kata pimpinan ini manis kedengarannya, indah kan begitu. Tetapi dalam pelaksanaan seolah-olah Dirtipidum lebih hebat daripada Kapolri. Seolah-olah Dirtipidum lebih hebat daripada Presiden. Presiden bilang buka seterang-terangnya, Dirtipidum bilang jangan. Kapolri bilang buka seterang-terangnya, Dirtipidum bilang jangan dibuka. Harusnya kalau saya jadi Kapolri, kalau perintah saya tidak dilaksanakan anak buah, nonaktifkan, ganti, mutasi. Itu saya baru punya wibawa. Tapi kalau perintah saya tidak terang-terangan dilawan oleh anak buah saya dan saya tidak melakukan apa-apa, ya berarti saya tak ada wibawa, tak ada marwahnya sebagai pimpinan. Akhirnya terbukti, periksa operatornya, periksa CDR-nya, kemudian periksa karena dia bikin alibi dia pergi PCR, periksa PCR-nya siapa yang melakukan PCR, periksa petugasnya, periksa juga peduli lindunginya. Apakah dia NAR apa tidak? Karena kalau dia PCR di tempat NAR itu pasti terkoneksi dengan kementerian kan begitu. Ternyata bohong, dia tidak pergi PCR. Artinya dia berada di samping Putri, tidak mungkin di samping jenderalnya ajudannya memperkosa. Kan begitu. Kemudian terungkap lagi CCTV-nya disambar petir, DPR-nya disuruh diambil oleh AKP dari Subdit 4 Pidum Polri. Tetapi karena dia tidak mengerti tentang CCTV, dipanggil Apung. Apung itu adalah ahli CCTV yang sudah profesional kan begitu. Dia copot, diberikan ke petugas propos. Ternyata ketika ditonton itu CCTV atau DPR-nya itu, ternyata apa yang dikatakan oleh Perdi Sambo bersama dengan staf ahli Kapolri itu bahwa Joshua meninggal akibat tembak menembak tidak benar. Ketika ditonton CCTV itu, ketika Perdi Sambo datang, Joshua masih hidup di luar di dekat pos. Dia masuk ke dalam itu karena dipanggil. Jadi apa yang saya katakan itu benar. Nah, disinilah analisa hukum. Berdasarkan fakta-fakta, advokat boleh menganalisa, polisi juga bisa menganalisa, jaksa juga bisa menganalisa, hakim juga bisa menganalisa. Disebutlah itu dengan analisis juridis. Nah, dan kita sudah biasa melakukan itu. Dan itu juga diajarkan di kampus ketika membuat ketika semester skripsi. Kalau S2 tesis, kalau S3 disertasi. Di situ setelah ada fakta-fakta pertama latar belakang dulu, kemudian dijelaskan fakta-fakta hukum, baru analisa juridis kan begitu, baru nanti pada penutup kesimpulan kan begitu, atau saran kan begitu. Nah, itu sudah terlatih semua cara berpikirnya begitu. Tetapi ada juga orang yang melaporkan saya menebar hoax, padahal yang saya sajikan fakta-fakta. Iya. Nah, kemudian si Putri ini, biarpun tak ada saksinya, tak ada buktinya, tak ada visum et repertum, tak ada visum psikiatrum dan sebagainya, tak ada CCTV-nya, tetapi semua lembaga yang diduga telah terima amplop atau doa semua berkeras mengatakan dia diperkosa. Nggak jadi diperkosa di Duren 3, pindah ke Magelang. Harusnya kalau dari Duren 3 ya pindah ke Duren 4, Duren 5 kan masih masuk akal, salah hitung duriannya kan begitu. Nah, tapi kalau lompat di antar kota, antar provinsi atau akap, itu keterlaluan. Kemudian dibilang, oh yang benar tanggal 4 di Magelang. Tanggal 4 kita bongkar percakapan dia dengan adik almarhum bahwa dia memuja-muja
Joshua. Dipoto lagi menyetrika, kemudian dikasih caption yang sangat bagus, multitalenta, sangat luas dan sebagainya, bingung mau kasih gaji berapa. Pindah, nggak jadi Duren 3, nggak jadi tanggal 4, pindah ke tanggal 7. Tanggal 7 pun kita patahkan lagi. Tanggal 7 dia masih ajak bicara-bicara empat mata. Sampai 1/4 jam. Wanita mana habis diperkosa, panggil prianya bicara empat mata berdua-duaan. Di kamar pula itu kan. Nah, kemudian nginap lagi antara tanggal 7 sampai tanggal 8 di rumah yang sama tanpa membuat laporan polisi. Wanita mana istri polisi sudah diperkosa dan tak membuat laporan polisi, tapi malah nginap bersama di rumah itu antara tanggal 7 sampai 8. Dan ajabnya lagi tanggal 8 masih dikawal oleh pria itu, dalam arti ini oleh almarhum, dari Magelang ke Jakarta. Inilah kebohongan. Tetapi karena orang ini telah menerima terlalu banyak doa, maka doa itu menutupi hati dan pikirannya, sehingga semua mereka selalu mengatakan, katakan diperkosa. Kenapa harus diperkosa? Karena dia mau menggeser dari pasal 340 ke 338, seolah-olah gara-gara istrinya diperkosa atau dicemarkan kehormatannya atau terguncang jiwanya, maka ditembak. Mereka lupa bahwa FS ini dari luar sudah menggunakan sarung tangan, sudah terencana. Kemudian diduga sudah memasang peredam supaya ketika ditembak nggak didengar oleh tetangga dan seterusnya itu. Jadi mereka ini sesungguhnya tidak makan sayur dan buah, sehingga tidak terlalu pintar kan begitu. Begitulah kira-kira. Jadi itu ceritanya. Jadi ini kan memang dari awal itu sudah penuh dengan perencanaan, dan kalau tidak gara-gara kuasa hukum Joshua yaitu Ito Kamarudin CS kemudian mengajukan 340, mungkin rakyat tidak Indonesia membuat laporan polisi ya. Laporan mungkin rakyat Indonesia tidak akan terbuka matanya. Nah, sekarang ini kan mereka secara intens mengikuti, cuman yang paling tadi itu melukai rasa keadilan masyarakat itu, pertanyaan ini kebanyakan apa yang terjadi dengan PC, kenapa juga dia tidak ditahan, apakah Kapolri tidak tahu bahwa rakyat menginginkan keadilan ditegakkan, dan inilah. Jadi ini banyak sekali nih chat-chat yang masuk. Kira-kira saya kan sudah kasih solusi. Presiden harus peduli dan harus action, tidak bisa hanya talk only. Sedangkan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia adalah hanya talk only, hanya bicara 4 kali, buka seterang-terangnya, meminta, sampai 4 kali. Nah, kalau perkataan kita tidak bisa dipahami oleh bawahan kita, katakanlah antara atasan dan bawahan, maka kita sebagai atasan harus memberi contoh dan teladan. Ibaratnya saya terhadap anak saya misalnya, saya perintah anak saya, ternyata dia nggak mengerti juga apa yang saya katakan. Tidak perlu saya ulangi 4 kali, tapi saya contohkan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya Kapolri, Kabarreskrim, Dirtipidum misalnya diperintah misalnya oleh Presiden untuk membuka seterang-terangnya, ternyata Kapolri pun meminta supaya dibuka seterang-terangnya, ternyata Dirtipidum tidak mau membuka seterang-terangnya, yang ada justru melarang saya dan tim saya untuk ikut di dalam rekonstruksi. Maka tindakan Kapolri yang paling tepat adalah nonaktifkan atau ganti Dirtipidum Polri, atau mutasi jabatannya. Misalnya dia kasih jabatan, kalau memang harus punya jabatan, misalnya jadi Wakapolda karena dia beri izin kan, atau geser ke posisi yang lain sehingga tidak mengganggu penyidikan dan tidak terjadi konflik of interest. Karena kenapa? Karena Dirtipidum Polri ini kan mantan anak buah daripada Ferdy Sambo. Nah, kalau kalian lihat misalnya, ini kalau Jelia melihat ya, ketika Krishna di Polda Metro jadi komandan penyidik, mereka membuat baju dulu namanya comeback crime ya, yang turn back crime. Itu bajunya dulu, dan Ferdy Sambo itu anak buah daripada Krishna Murti. Baju mereka itu simbolnya turn back crime. TBC. Di balik tulisannya juga menjungkir balikan kejahatan. Namun ketika Ferdy Sambo menyalip jabatan itu, dia dipromosikan menjadi Dirtipidum. Dia juga waktu itu punya baju yang khas, kalau kalian ingat. Bajunya itu warna merah, mirip dengan batik saya ini, warna merah. Ada tulisannya juga. Yaitu? Pertanyaan saya, apakah baju itu kemarin dipakai ketika rekonstruksi? Coba lihat di Google atau lihat di siaran TV.
Jadi artinya apa yang saya katakan, baju yang diterapkan oleh FS untuk para penyidik ini dipakai kembali oleh anak buahnya yang memimpin penyidikan itu. Artinya kita solid. oh itu pertanda? Ya, itu simbol-simbol. Jadi hanya orang-orang intelijen yang bisa membaca itu, yang punya analisis intelijen. Jadi itu sandi. Artinya kita solid. Karena memakai baju yang dibuat oleh Sambo. Yang dibuat oleh Sambo. Sambo. Dan kita usir itu pengacara pelapor 340 kan begitu. Diusir saya dan tim saya. Saya Gitu juga lah. waktu itu Dan Kapolri sampai saat ini tidak mengambil tindakan kepada tindakan yang tidak kepada Dirtipidum, kepada Andrian. menyenangkan, iya. Padahal Kapolri mengatakan kita buka transparan, undang semua pihak, undang juga pelapor atau pengacara korban, undang juga pengacara terlapor, undang jaksa, undang LPSK, Kompolnas, Komnas HAM, seterusnya. Nah, ketika saya diusir, mengapa Kapolri tidak bertindak kepada Dirtipidum Polri? Berarti ada kemungkinan aku berkata undang tapi jangan undang. Artinya manis di bibir, lain di hati. Paham maksudnya kan? Iya. Jadi Lain di depan, kata-kata lain di pimpinan belakang, ini, ya. karena kata pimpinan ini manis kedengarannya, Iya. indah kan begitu. Tetapi dalam pelaksanaan seolah-olah Dirtipidum lebih hebat daripada Kapolri. Seolah-olah Dirtipidum lebih hebat daripada Presiden. Presiden bilang buka seterang-terangnya, Dirtipidum bilang jangan. Kapolri bilang buka seterang-terangnya, Dirtipidum bilang jangan. Jangan dibuka. Harusnya kalau saya jadi Kapolri, kalau perintah saya tidak dilaksanakan anak buah, nonaktifkan, ganti, mutasi. Itu saya baru punya wibawa. Tapi kalau perintah saya tidak terang-terangan dilawan oleh anak buah saya dan saya tidak melakukan apa-apa, ya berarti saya tak ada wibawa, tak ada marwahnya sebagai pimpinan. Kan begitu. Kira-kira. Jadi dibilang bahwa semua itu adalah seperti sandiwara ya kalau disimpulkan apa yang dilakukan oleh itu. Jadi ada lagunya itu, dunia ini panggung sandiwara. Sandiwara. Kan gitu. Dari bagaimana itu bisa melihat sesuatu di balik layar itu sebagai simbol yang tadi itu katakan, lalu juga itu kan juga adalah menjadi pertanyaan, apa betul Bapak Kamarudin mendapat banyak informasi-informasi yang itu tadi kan saya bilang kan, pengacara selain takut kepada Tuhan, pintar berani, harus bergaul. Ya. Jadi di handphone saya ini bisa saya tunjukkan puluhan sampai ratusan jenderal. Ya. Dari darat, laut, udara, kepolisian, bahkan dari BIN. Ya. Kita membina hubungan yang baik dengan mereka. Minum dulu itu kok. Siap. Kita membina hubungan yang baik sehingga karena mereka teman kita, mereka tidak segan-segan mensuplai informasi. Ada yang suplainya terang-terangan melalui WhatsApp, ada yang suplainya bertemu minum kopi. Oke, saya kasih kamu baca, tapi baca doang misalnya. Ya. Nah, kita baca, tertangkap di subconscious mind kita, di alam bawah sadar, sehingga kita sudah ingatkan begitu. Tinggal sekarang bagaimana memformulasikan info intelijen ini menjadi suatu bukti. Ya. Maka perlu konfirmasi, perlu penajaman karena gitu, perlu investigasi. Tetapi setidaknya informasi intelijen ini menjadi panduan untuk menuju suatu titik terang. Biasanya pengguna informasi intelijen ini adalah penguasa, misalnya presiden, raja misalnya. Dia pengguna. Dan presiden maupun raja tidak boleh menyebutkan sumber informasi itu, siapa nama intelijennya. Inilah dulu kesalahan pemerintahan di tahun sekitar waktu kerusuhan Ambon. Ya. Karena si pengguna data intelijen menyebut sumbernya. Tidak boleh. Jadi kalau data intelijen itu tidak boleh diucapkan dari siapa. Karena mereka itu umumnya mengatakan ya, kode etik. Itu, dan kalau kita buka besok dia nggak percaya sama kita, yang lain pun nggak percaya. Tetapi itu harus dilindungi. Tetapi tugas kita supaya itu tidak menjadi hoax atau tidak menjadi fitnah, memverifikasi.
trust and verify. Iya, tetapi dia harus kita lindungi. Apapun yang terjadi biar dipotong tangan kita. Ya. Namanya informasi intelijen tidak boleh dikasih tahu sumbernya siapa. Tetapi informasi itu boleh digunakan. Akhir-akhir begitu. Ya. Itu sebabnya bedanya intelijen kita dengan Israel. Kalau di Indonesia diangkat dia intelijen pagi, malam dia sudah diumumkan di medsos, aku hari ini intel, ini bukti pengangkatannya katanya, dikasih tahu dia intel. Kalau intelnya Israel misalnya Mossad, Sampai mati sampai dipotong pun seperti Cohen, dia digantung dia di negara tetangga, dia tidak mau dia mengaku intel. Ya. Jadi beda latar belakang, beda karakter juga. Nah, itu yang pertama. Lalu saya juga ingin menyimpulkan bahwa berarti selama ini Ito Kamarudin dipercaya ya? Dipercaya oleh teman-teman. Makanya saya bilang itu. advokat itu harus bergaul. Advokat tidak boleh sombong. Karena kalau kita sombong, ya pergaulan kita berkurang, rugi kita. Ya. Oh, hidup cuman 60-70 tahun paling lama, 80-90 tahun, ngapain sombong? Harus memanfaatkan Jadi bergaul. akhlak itu menjadi nomor satu ya kan? Karena advokat kan profesi yang terhormat, officium nobile kan gitu. Jadi kita kemarin kalau berfoto begini, on. Jadi AAE on kan gitu. Jadi apa itu on? Officium nobile. Oke. Officium. Jadi ini adalah salam dari AAI. Iya. Officium Nobile. Officium nobile tulisannya. Iya. Ya. Organisasi apa itu profesi terhormat itu. Jangan iya. kita mengaku profesi terhormat tapi menyuap. Ya nggak boleh. Jadi saya katakan kemarin yang paling keras adalah tidak boleh menyuap penegak hukum lain. Oke. Jadi intinya.